Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul saudaraku. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita masing-masing. Kita mau datang menyembah Dia pada pagi hari ini. Mari ambil saat teduh sejenak. Kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami mau menyembah meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib di dalam hidup kami. Kami naikkan pujian kami bagimu, Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Kita katakan, Yesus, Kau Allah kami yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mari kembali naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh, katakan namamu indah ya Tuhan. Namamu indah, amin. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik.
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau memuji, kami puji Engkau Tuhan. Ya Yesus, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oh, kami mau memuji-Mu, kami mau memuji Engkau Tuhan. Ya Yesus, menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji. Kami mau sungguh-sungguh memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, sembah Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Yesus Tuhan, Dia berkuasa. Glory bagimu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Mari semua umat Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, naikkan penyembahan-Mu kepada Dia, sebab Dia layak menerima segala pujian kita, Dia layak menerima segala pengagungan kita. Namanya berkuasa, perbuatannya ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab anugerah-Mu, sebab hanya anugerah-Mu yang membuat kami ada Tuhan. Hanya anugerah-Mu yang membuat kami hidup sampai hari ini. Hanya anugerah-Mu yang membuat kami boleh menerima keselamatan. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Oh, besar anugerah-Mu. Sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah. Besar
dimanapun kami berada, kami mau mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita kemenangan, yang membuat kita boleh ada sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bertepuk tangan, memuji nama Tuhan. Sebab kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Oh, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari sama-sama kita katakan, lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Mari kembali kita awali pujian ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, bahwa kita lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala. Siapa yang kita kalahkan saudaraku? Kalahkan oleh kuasa. Jika ada siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari katakan haleluya. Haleluya. Yes. Kibarkanlah pancimu Tuhan. Ya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari lebih lagi katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. 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 Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab dialah Allah gunung batu dan tempat perlindungan kita. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita masih tetap memuji menyembah nama Tuhan. Glory bagi Yesus. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Terima kasih Tuhan. Gunung batuku
Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah segala pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu boleh menyenangkan, memuliakan nama Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saudaraku, mari siapkan hati kita. Kita mau tunduk di bawah otoritas Tuhan, tunduk di bawah kebenaran-kebenaran Allah. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan segenap kehidupan kita. Siapkan hatimu untuk boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dengan segenap hati, mari angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihimu, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kembali angkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihimu, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kami renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Untuk pemberitaan firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, pujian yang sangat luar biasa. Kita bersuka cita, kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan menikmati setiap kemurahan. Kita melihat ada kemuliaan Tuhan dalam pujian penyembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Muda Denny Pranoto. Dan saya atas anugerah Tuhan melalui hamba-Nya Pastor Junedi Salim, gembala yang saudara kasihi, gembala yang Tuhan kasihi, di tempat ini boleh
diizinkan, dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya sendiri melayani di Gereja Betel Indonesia Sinona dan sampaikan salam seluruh jemaat Gereja Betel Indonesia Sinona bagi seluruh jemaat GBI River of Life. Dan juga gembala jemaat GBI Sinona, Pendeta Dewa Gino menyampaikan salam kepada seluruh jemaat GBI River of Life. Kita semua pasti diberkati Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama satukan hati minta Tuhan tolong dan tuntun kehidupan kita. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan sungguh-sungguh ibadah yang kami lakukan pada hari ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada, boleh merasakan Tuhan hadir menjamah dan melawat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, menjadikannya landasan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Sefanya 3 ayat 17, di mana ayat ini sangat terkenal, familiar, yang sering kita dengar, dan juga bahkan nyanyiannya dijadikan satu pujian yang sering dinyanyikan di gereja-gereja. Mari kita baca bersama-sama Sefanya 3 ayat 17. Alkitab bercatat, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, tema khotbah hari ini dibaharui di dalam kemenangan yang Tuhan beri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini disampaikan oleh Nabi Sefanya kepada bangsa Israel, di mana keadaan pada waktu itu mereka sedang mengalami tekanan dari bangsa-bangsa akibat dosa mereka meninggalkan Tuhan. Mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa dan mereka mengalami penderitaan, tekanan seperti yang saudara mungkin sedang alami hari-hari ini. Bagaimana tekanan dari segi ekonomi, kesehatan terancam, dan banyak hal yang sedang dirusak hari-hari ini. Sudah mengalami kemerosotan di dalam banyak hal. Nah, Bapak Ibu, firman ini muncul. Firman ini disampaikan di tengah-tengah orang yang mengalami masa kesesakan dan kesulitan. Dan firman ini juga disampaikan kepada bangsa Israel. Dan saya percaya firman ini bagi kita semua. Saudara, mari kita belajar ayat ini. Ayat ini diawali dengan satu kalimat yang luar biasa. Tuhan menyampaikan firman ini dengan satu maksud yang luar biasa. Ayat ini diawali dengan kalimat Tuhan Allahmu ada di antaramu. Saudara, Tuhan mau meyakinkan bahwa ini aku ada di antaramu. Meskipun engkau dalam keadaan tidak baik, meskipun engkau dalam keadaan terjepit, jangan merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan Allah ada di antara saudara. Saya teringat ada satu cerita ketika Abraham berumur 99 tahun dalam Kejadian pasal 17. Mari kita baca Kejadian 17 ayat yang pertama. Alkitab bercatat, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Pesan pertama dari Sefanya 3 ayat 17 adalah Tuhan Allahmu ada di antaramu. Nah, ketika Abraham berumur 99 tahun, Alkitab mencatat Tuhan menampakkan diri, Tuhan menyatakan diri. Apakah sebelumnya Tuhan tidak menyatakan diri kepada Abraham? Iya, namun hanya melalui firman, hanya melalui penglihatan. Khusus di ayat 17 ini Tuhan menampakkan diri justru pada saat ketika Abraham berumur 99 tahun. Di masa orang sudah tidak lagi muda, di masa Abraham sudah usia lanjut tua, di mana orang-orang dengan usia lanjut, dengan orang-orang dengan usia tua sudah memiliki kemerosotan secara kekuatan, kemerosotan secara daya, tidak seproduktif dengan orang-orang muda. Tapi di saat itu Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan berkata dan menyatakan dirinya dan berkata, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Akulah Allah
yang maha kuasa. Di dalam versi King James dikatakan, I am the Almighty God. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Allah El Shaddai. Dia menampakkan dirinya. Dia menyatakan, ini aku ada. Dan dia bukan hanya menyatakan aku ada, tetapi dia nyatakan pada, akulah Allah El Shaddai, Allah maha kuasa. Saudara, luar biasa. Di tengah-tengah mungkin orang sudah tidak berdaya, tidak memiliki kuasa, muncul satu pribadi, Tuhan yang menawarkan diri, menyatakan diri, aku ada di antaramu, aku bukan orang biasa, bukan Tuhan biasa, I am the Almighty God, aku Allah El Shaddai, memberikan kuasa dan kekuatan supaya engkau bisa terus mengalami kemenangan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Pernyataan diri Tuhan membuat gairah Abraham di usia 99 bangkit kembali. Nah, kita bercatat, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Di dalam firman Tuhan ada satu tuntutan Tuhan, ada satu perintah Tuhan supaya Abraham hidup dengan tidak bercela. Mana mungkin manusia hidup dengan tidak bercela? Mana mungkin manusia hidup dengan sempurna? Seperti di dalam versi King James dikatakan, be thou perfect, jadilah sempurna. Tetapi di dalam ketidakmungkinan, di dalam ketidakmampuan, Tuhan sekali lagi dia nyatakan dirinya, I am the Almighty God, akulah Allah El Shaddai. Engkau tidak punya kuasa, tapi aku maha kuasa. Saudara, apa yang menjadi hal-hal yang tidak mungkin? Saudara putus pengharapan, saudara merasa tidak berdaya. Ingat, Tuhan the Almighty God, Allah El Shaddai ada di antara saudara. Bukankah ini janji firman Tuhan yang menguatkan hidup kita, menggairahkan hidup kita, dan kita akan terus menjalani kehidupan kita. Di tengah-tengah orang-orang putus pengharapan, kita memiliki pengharapan baru. The Almighty God ada di antara saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, pesan kedua dari Nabi Sefanya ini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Pesan kedua adalah Tuhan Allahmu sebagai pahlawan. Tuhan sebagai pahlawan. The Almighty God Allah El Shaddai sebagai pahlawan. Haleluya. Saudara, luar biasa ketika kita melihat kata pahlawan. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang bukan untuk kepentingannya, tetapi mungkin untuk kepentingan orang banyak, orang lain yang mungkin dirinya tidak kenal. Saudara, ada satu cerita di dalam Lukas pasal yang ke-7. Kita baca Lukas pasal ke-7 ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saudara, perwira ini punya hamba. Hamba ini sakit keras dan hampir mati. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ready to die, siap-siap untuk mati. Sudah tidak ada lagi pengharapan untuk hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, saya siap Tuhan untuk mati. Saudara sudah tidak punya pengharapan. Saudara tidak lagi punya gairah hidup. Saya mau katakan sekali lagi bahwa Tuhan adalah pahlawan saudara. Perwira Kapernaum ini melihat hambanya sakit. Perwira Kapernaum ini melihat hambanya ready to die, sudah hampir mati. Tidak ada kewajiban bagi seorang tuan pada saat itu untuk memperjuangkan nasib hambanya. Ibarat kata kalau tuan ini berkata, ya kamu mau mati, matilah, tidak ada urusan dengan saya, itu sah, itu hak dari tuan ini. Tetapi berbeda dengan perwira Kapernaum ini, dia memperjuangkan meskipun tidak ada kewajiban, tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan dalam hal itu. Dia punya belas kasihan, dia menghargai hamba ini, dia perjuangkan. Meskipun hanya hamba bukan keluarga, tapi dia perjuangkan. Dia datang kepada Yesus, dia memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan orang ini. Saudara, keadaan kita apapun hari-hari ini, mungkin keadaan kita sedang hampir mati. Mungkin ekonomi saudara, usaha saudara hampir mati. Ingat saudara,
ada yang memperjuangkan, ada orang-orang yang sedang berdoa. Masakan kita tidak berdoa? Kita sendiri tidak mau berjuang untuk bangkit. Saudara, kalau saudara hari ini juga sedang menikmati berkat yang luar biasa Tuhan berikan, usaha kita maju, pekerjaan saudara mulai mengalami progresivitas yang tinggi, saudara mulai diberkati Tuhan, saudara mulai mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mau katakan bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Sekali lagi, tidak ada kewajiban. Sama seperti Yesus, dia tidak ada paksaan harus menyelamatkan manusia, tetapi karena kasihnya dia menyelamatkan, dia berjuang untuk kita, memberikan kita keselamatan. Tidak ada paksaan dalam hal itu, tapi dia lakukan di dalam belas kasihannya. Nah saudara, Allah itu pahlawan kita. Dia berjuang untuk kita. Dia melakukan segala sesuatu, bahkan rela untuk mati untuk kita, untuk memperjuangkan kita. Maka layaklah Tuhan Yesus disebut pahlawan dalam kehidupan kita. Saudara, kita percaya kalau saudara diberkati Tuhan, kalau saudara mengalami kelimpahan hari-hari ini, mari kita harus sadari ada pahlawan yang berjuang untuk kita. Saya teringat peristiwa sejarah dalam pelajaran sejarah kita, bagaimana bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan diri sebagai bangsa merdeka. Apa yang mendasari hal itu? Yang mendasari hal itu adalah berita tentang kekalahan Jepang. Kekalahan Jepang bukan oleh bangsa Indonesia, kekalahan Jepang oleh tentara Amerika. Bagaimana saudara, kemerdekaan itu diperoleh dari perjuangan orang lain. Ini yang disebut anugerah. Ini yang disebut kita menerima satu berkat yang luar biasa. Bagaimana seseorang yang tidak berjuang, bagaimana kita mungkin tidak berjuang, ada Tuhan yang memperjuangkan keselamatan kita, tapi kita memperolehnya. Ini anugerah saudara. Maka dari itu kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pahlawan yang ada dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara, mari kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan, orang yang memperjuangkan kita, orang yang membuat hamba ini sehat kembali, itu adalah pahlawan. Yesus adalah pahlawan kita. Kita tidak mungkin tidak berdaya terhadap dosa yang kita lakukan, tetapi ada pahlawan yang menolong kita, menyelamatkan kita, Tuhan Yesus. Dia pahlawan kita. Saudara, yang ketiga, apa yang menjadi pesan Nabi Sefania pada waktu itu? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Pesan ketiga adalah Tuhan Allahmu memberi kemenangan. Dia tidak hanya berdiam, dia bertindak sebagai pahlawan, tetapi pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Tuhan menyiapkan kemenangan, dia memberikan kemenangan. Dan kemenangan seperti apa yang Tuhan siapkan bagi kita? Kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Saudara, ini tentang cerita anak yang hilang, bagaimana seorang bapak punya dua anak sulung dan bungsu. Bungsu minta harta warisan, harta milik yang menjadi haknya. Dan akhirnya bapak ini memberikan harta itu kepada kedua anaknya. Saudara, apa yang diberikan bapak itu, apa yang diminta anak sulung itu adalah dua hal yang berbeda. Kita perhatikan, anak bungsu ini berkata kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Kalau saudara melihat harta milik kita di dalam bahasa Yunaninya dikatakan hal itu adalah dituliskan ausia. Ausia artinya properti, harta benda. Anak bungsu ini minta properti, minta harta benda. Akhirnya Alkitab mencatat, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ternyata setelah kita pelajari,
Ini adalah kata yang berbeda. Bukan ousia yang diberikan kepada mereka, tetapi bios. Sekali lagi perhatikan, anak bungsu minta ousia, bapa membagikan bios. Apa itu bios? Bios adalah hidup dan manner of life, cara hidup, gaya hidup, karakter. Saudara dikasih Tuhan, ini luar biasa. Ketika Tuhan sebagai pahlawan memberikan kita kemenangan, kemenangan seperti apa yang Dia sediakan, yang Dia berikan. Dia tidak hanya pengen memberikan berkat secara jasmani, tapi Dia ingin mengubah cara hidup kita, gaya hidup kita. Saudara. Bapak ini melihat sesuatu yang lain, saudara. Tidak hanya mau memberikan harta benda, Bapaknya memberikan gaya hidup, memberikan kehidupan. Nah, saudara Tuhan kasih, ada berapa banyak tidak salah kita meminta harta kekayaan kepada Tuhan. Tidak salah kita meminta harta benda kepada Tuhan. Karena memang seharusnya kita hanya boleh meminta kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan tahu jauh lebih penting kehidupan dan manner of life, gaya hidup. Saudara, Alkitab berkata seperti ini. Tuhan sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan dan juga Ia bergirang karena kita, Ia membaharui kita di dalam kasih-Nya. Saudara, ketika harta yang Tuhan berikan pada kita, kemenangan yang Tuhan berikan pada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kalau tidak diimbangi dengan pembaharuan yang dikerjakannya, tidak diimbangi dengan kerelaan hati kita mengalami pembaharuan, semuanya itu justru akan membahayakan hidup kita. Ada berapa banyak orang yang ketika diberkati mereka meninggalkan Tuhan dan merasa diri kuat, tidak butuh Tuhan. Karena apa? Ketika mereka mengalami berkat Tuhan, mereka tidak mau dibaharui. Oleh sebab itu Sefanya mengingatkan, Allah memberikan kemenangan, tapi juga Dia mau membaharui kita di dalam kasih-Nya. Saudara, anak bungsu ini minta harta benda, tapi bapaknya tahu warisan terbaik adalah hidup, gaya hidup, cara hidup, bios. Nah, oleh sebab itu saudara, mari perhatikan kehidupan saudara. Sudahkah saudara dibaharui hari demi hari? Apakah saudara ketika menerima berkat, saudara lupa ada pembaharuan di dalam berkat itu? Saudara mengalami kemenangan, ada pembaharuan di dalam kemenangan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa memberikan bios. Dan ketika saudara sudah menerima bios, dibaharui dari hari ke hari. Ketika berkat itu turun, kemenangan itu turun, saudara mengelola berkat dengan baik. Saudara mengalami berkat melimpah, tetapi juga saudara memiliki gaya hidup yang baik, sehingga berkat itu saudara bisa pergunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan sebagai pahlawan, Ia bergirang karena kita. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Saudara, kalau Tuhan bergirang karena kita tanpa ada alasan apapun, demikian seharusnya kita juga bergirang karena Tuhan tanpa ada alasan apapun. Apakah Tuhan memberkati kita, ataukah Tuhan menjawab doa kita, ataupun tidak, kita tetap bergirang karena Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah punya alasan. Karena si A, si B, si C seperti ini maka aku bergirang. Tanpa alasan Dia bergirang. Karena kita adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Yang kedua, Tuhan berkata, Ia membaharui kita di dalam kasih-Nya. Mari relakan supaya kita terus dibaharui. Ketika kemenangan kita terima, kita menjadi orang yang siap menerima kemenangan, supaya berkat Tuhan, kemenangan Tuhan tidak membuat hidup kita menjauh dari Tuhan, tidak membuat hidup kita menjadi tinggi hati, tetapi karena kita sudah dibaharui, ketika berkat datang, kita bisa mengelola berkat untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kita juga bersorak-sorai karena Tuhan bersorak-sorai. Ikuti teladan Tuhan.
Kalau dia bersorak-sorai, kita bersorak-sorai. Kalau Tuhan memberkati saudara, kita memberkati orang lain. Kalau Tuhan suka tolong saudara, kita tolong orang lain. Kalau dia mempermudah usaha saudara, jangan saudara juga mempersulit orang lain. Permudah orang lain. Kita teladan. Tujuan Tuhan menolong saudara, tujuan Tuhan memberkati saudara, supaya saudara tiru dia, menduplikasi dia. Kalau Tuhan suka memberkati, maka aku juga harus suka memberkati karena Tuhan. Kalau Tuhan bersorak-sorai, aku bersorak-sorai. Kalau Tuhan menolong aku, maka aku juga harus menolong orang. Dia ingin kita menduplikasi cara dia bekerja dalam hidup kita. Pengalaman apa yang sedang alami sama Tuhan, pakai pengalaman itu. Kalau Tuhan ampuni aku ampuni orang lain. Kalau Tuhan tolong aku tolong orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kita mau belajar bahwa hari-hari ini jangan takut, jangan khawatir. Mari ubah gaya hidup kita. Tuhan berikan kemenangan bagi kita. Ya, semakin banyak kemenangan yang Tuhan berikan, semakin banyak pula pembaharuan yang kita alami. Di dalam kemenangan Tuhan pasti ada banyak perubahan di dalam pola pikir, dalam perkataan, perbuatan, hati kita berubah melihat Tuhan. Cara kita melihat Tuhan, cara kita mengenal Tuhan berubah, dan cara kita bertindak kepada orang lain berubah karena kemenangan yang Tuhan berikan. Tentunya kita juga menduplikasi Tuhan. Yang berikutnya kita mau belajar dari serangkaian khotbah yang saya sampaikan, bahwa mari teladani dari Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita mau lebih banyak lakukan itu juga kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Tuhan. Cara Tuhan memperlakukan kita, mari kita perlakukan orang lain seperti Dia memperlakukan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga mengucap syukur dan bersuka cita karena Tuhan, sebab Tuhan bersuka cita karena kita tanpa alasan. Sebab itu tidak ada alasan, saudara. Saudara mungkin kadang diberkati maupun saudara mungkin belum merasakan berkat melimpah, tetaplah bersuka cita. Sama seperti Tuhan bersuka cita, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Bukan karena kita melakukan ini itu, tapi tidak ada alasan. Dia bersuka cita. Oleh sebab itu kita juga bersuka cita. Cukup dengan satu alasan, bahwa Tuhan ada di antara kita. Itu sudah cukup buat kita mengucap syukur dan bersuka cita dalam segala keadaan. Amin, saudara. Dan dari semua yang saya sampaikan, ada 3 kesimpulan yang saya mau rangkum di dalam akhir khotbah ini. Yang pertama, percayalah Tuhan Allahmu ada di antaramu. Amin. Mari katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Allahku ada di antaraku. 2, 3. Amin. Yang kedua, Tuhan Allahku sebagai pahlawan. Tuhan Allahku sebagai pahlawan. Mari katakan masing-masing di rumah, Tuhan Allahku sebagai pahlawan. Dan yang ketiga, Tuhan Allahku memberi kemenangan dan membaharui aku di dalam kasih-Nya. Tuhan Allahku memberi kemenangan dan membaharui aku di dalam kasih-Nya. Ingat, kemenangan tanpa pembaharuan justru akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi pahlawan kita, Tuhan kita mau memberi kemenangan sekaligus memperbaharui kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan khawatir, jangan takut. Sebab janji firman Tuhan hari ini adalah bagi kita. Janji firman Tuhan ini adalah untuk kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan the Almighty God, Allah El Shaddai, ada di antara kita sebagai pahlawan, memberi kemenangan dan membaharui. Terima kasih. Kita percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Sekali lagi, biar semua firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh kita simpan baik-baik, kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita terus berjalan bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Mari tundukkan kepala saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Bapa di surga, kami berdoa
apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, tekanan yang begitu hebat, baik di dalam kesehatan terancam, ekonomi terancam, tapi kami percaya satu hal, the Almighty God, Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ada di antara kami sebagai pahlawan, memberi kemenangan dan membaharui hidup kami. Kami percaya dan sungguh percaya, kalaupun ada di antara kami yang sedang isolasi mandiri di rumah, maupun sedang ada di rumah sakit, yang mendengar akan khotbah hari ini, biarlah kami semua diberikan kekuatan, diberikan kemenangan. Kami tidak takut, kami percaya Allahku ada di antara kami. Dan kami berdoa Tuhan, berkati seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia, River of Life, baik setiap kami yang mendengar secara online ini. Diberkatilah setiap kami, keluarga kami, kesehatan kami. Kami percaya Tuhan terus memberikan kami bios, kehidupan, dan juga memberikan kami the manner of life, gaya hidup itu. Terima kasih berkati hamba-Mu, Pastor Junedi Salim. Kami percaya biar Tuhan pakai terus hamba-Mu ini, diberkati seluruh keluarga, diberkati kesehatannya, diberkati aktivitasnya, diberkati pelayanannya, oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai, tapi kami percaya firman ini terus bekerja, bergerak secara progresif di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita semua pada pagi ini sudah mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya doakan kiranya seluruh jemaat dan pelayan Tuhan di GB River of Life boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak setiap saudara untuk boleh mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan seluruh pelayan GB River of Life dan seluruh jemaat yang terkasih dalam Kristus dimanapun kau berada yang mengikuti ibadah pada pagi ini, terimalah berkat pengurapan dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang terkasih yaitu Yesus Kristus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you all.